Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Diva Alif Nurfita Daniode with student ID number is A1M220041. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik multilingual education. Nah, multilingual education typically refers to first language first education, that is schooling which begins in the mother tongue and transition to additional language. Typically, multilingual education programs are situated in developing countries where speakers of minority language tends to be disadvantageous in the mainstream education system. Nah, pendidikan multibahasa biasanya mengacu pada pendidikan bahasa pertama. Nah, yaitu sekolah yang dimulai dalam bahasa ibu dan transisi ke bahasa tambahan. Nah, biasanya program multilingual education ini terletak di negara yang berkembang di mana penutur bahasa minoritas cenderung dirugikan dalam sistem pendidikan arus utama. Hamburger and McSay 2010 note that increasingly multilingual classrooms are the norm, not the exception, the word over, and critical perspective on language ideologies are integral to the development of both sociolinguistic and language education. This section introduces some of the research and main ideas in the body of research. Jadi, Hamburger and McSay pada tahun 2010 mencatat bahwa kelas multibahasa semakin menjadi norma, bukan pengecualian di seluruh dunia, dan perspektif kritis terhadap ideologi bahasa merupakan bagian integral dari pengembangan sosiolinguistik dan pendidikan bahasa itu sendiri. Nah, bagian ini memperkenalkan beberapa penelitian dan gagasan utama dalam badan penelitian. Okay, the next topic we talks about ideologies. A major topic in research on multilingual education is of course the language ideologies, which inform educational programs, teacher practice, and student participation. We discuss monoglossic and normative monolingual ideologies in chapter 4. Research on education in multilingual settings often looks critically at such ideologies. The issues involved here are much the same as those addressed in the last section on non-standard dialect. The legitimation of the home language of children, the social identities that are relate to these languages, and the issue of exactly how the home language might be used in the classroom. Jadi topik utama dalam penelitian tentang pendidikan multibahasa tentu saja mengenai ideologi bahasa yang menginformasikan program pendidikan, praktek guru, dan partisipasi siswa. Nah, di sini dibahas mengenai ideologi monolingual, monoglossik, dan normatif. Penelitian tentang pendidikan dalam pengaturan multibahasa sering melihat secara kritis ideologi semacam itu. Nah, misal masalah yang terlibat di sini hampir sama dengan yang dibahas di bagian terakhir tentang dialek tidak standar, legitimasi bahasa rumah anak, identitas sosial yang terkait dengan bahasa tersebut, dan masalah bagaimana tepatnya bahasa rumah digunakan di kelas. Wiley and Reich 2004 present a sobering review of minority student education in the United States, noting that the ideologies present are reminiscent of earlier periods in United States history with a focus on restriction and social control, which is based on racism and linguistic intolerance, anti-bilingual programs, and high-stakes testing, the use of standardized tests to evaluate student achievement and teacher
have a negative effect on minority language speaking children. Jadi Wiley and Wright pada tahun 2004 menyajikan ulasan serius tentang pendidikan siswa minoritas di Amerika Serikat yang mencatat bahwa ideologi yang ada mengingatkan pada periode awal dalam sejarah Amerika Serikat dengan fokus pada pembatasan dan kontrol sosial yang didasarkan pada rasisme dan intoleran linguistik. Nah, program anti bahasa program anti dui bahasa dan pengujian berisiko tinggi yaitu menggunakan tes standar untuk mengevaluasi pencapaian siswa dan keaktifan guru. Nah, tes tersebut memiliki efek negatif pada anak-anak yang berbahasa minoritas. Okay, the next material is delivered by Muhammad Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ferdiansyah and my ID student number is A1M220053. And I will continue the explanation from my friend Diva Alif before. Language planning can work to promote multilingualism, or it can work to constrain it. Schools have been central institutions for establishing national identity, and the conceptualization of the nation-state as monolingual entailed a monolingual conceptualization of the school, with linguistic diversity framed as a threat to national cohesion. This ideological conception of linguistic diversity as problematic for national unity influenced the language planning of many of the nation-states that gained independence from former colonial powers following World War II. Also, following World War II, a competing ideological framing of linguistic diversity in educational emerged, which saw education in the children's home language as being of central importance for their educational success. This ideology was given particular prominence by UNESCO, which in 1953 stated that it is axiomatic that the best medium for teaching a child is his mother tongue. UNESCO 1953. This argument in favor of multilingualism in education was predicated on an ideological framing of education that focused on human capital development rather than national identity as the core objective of education. These two ideological positions have come to exist in parallel in contemporary educational discourse around the world and may be simultaneously present in many societies. The result is that in debates about education for speakers of minorities language, one ideological framing favors educational response which limit linguistic diversity, while the other favors expanding the language used in educational setting. One consequence of the parallel existence of such discourse is that in many cases, language planning that works to promote linguistic diversity in education may be constrained by a competing desire to limit and manage that diversity. Lillicott and Curnow, 2014. In addition to these two central ideologies that relate to the understanding of the linguistic identities of nation-states and the role of education within them, other language ideologies may also influence how language are planned and used in education. One particularly significant ideology related to how language varieties are valued within a society, where language ideologies exist that devalue a language. For example, by representing it as a dialect of another language or as a non-standard form, such language may not be considered worthy of inclusion in education. I think that's all from me. Next to my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM A1M220051. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan bahasa minoritas di kelas.
Sejak awal 1990-an, bukti telah terkumpul bahwa membenamkan anak-anak dalam bahasa target bukanlah cara yang efektif untuk mempelajari mereka bahasa tersebut. Sebaliknya, pendidikan dwi bahasa dengan beberapa instruksi dalam bahasa ibu mengarah pada kesuksesan akademik dalam jangka panjang. Hal ini meyakini bahwa anak-anak yang mengikuti program pendidikan dwi bahasa sebenarnya memiliki keterampilan literasi yang lebih baik dalam jangka panjang karena mereka belajar membaca dalam bahasa yang mereka gunakan dengan lancar, bukan bahasa yang mereka pelajari. Jadi ini bukan sekedar paparan bahasa Inggris atau kadang-kadang disebut juga waktu tugas, tetapi sifat paparan bahasa Inggris penting dipublikasikan. Sekali lagi mereka Thomas dan Collier 1995-1997 mereka melihat bahwa kinerja siswa sesuai dengan jenis program yang diikuti anak-anak dan juga menemukan bahwa program pendidikan dwi bahasa lebih efektif dalam menciptakan siswa yang berhasil dalam jangka panjang. Selanjutnya mereka menemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar bahasa minoritas, maka semakin baik pula mereka melakukannya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Contoh penggunaan dwi bahasa di Indonesia yaitu di Sekolah Dasar Negeri 15 Sempalai sudah menggunakan bahasa ibu sebagai alat komunikasi di situasi formal seperti interaksi belajar mengajar di kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, kegiatan-kegiatan rapat, dan pertemuan resmi lainnya. Namun saat guru mengajar di kelas bawah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, guru terkadang menggunakan bahasa minoritas mereka, yaitu bahasa Melayu di dalam kelas. Hal ini merupakan program dwi bahasa yang paling berhasil dalam penggunaan bahasa minoritas di kelas-kelas rendah, karena penggunaan dwi bahasa atau program pendalaman dua arah disebut juga program dua bahasa. Program ini jelas bermanfaat bagi anak-anak yang memberi mereka instruksi bahwa bahasa dominan mereka dan memaparkan mereka pada bahasa Inggris melalui teman-temannya. Namun dalam pendidikan dwi bahasa pun terdapat ideologi yang jelas tentang pentingnya kemurnian bahasa. Pendidik sering mendebatkan bagaimana bahasa harus digunakan di dalam kelas. Dalam kasus di mana guru atau siswa menggunakan wacana dwi bahasa, persoalan lainnya bagaimana bahasa itu digunakan. Pola di mana bahasa dominan digunakan untuk isi instruksi dan bahasa minoritas untuk komentar yang mendukung atau menambah fokus utama mereproduksi ketidaksetaraan bahasa dengan menurunkan bahasa minoritas ke fungsi periferalnya. Banyak sosiolinguis yang menganjurkan pendekatan heterologik untuk pendidikan. Jadi penggunaan dwi bahasa minoritas di dalam kelas itu terkadang diperlukan agar anak-anak tetap fokus karena pendidik menggunakan bahasa dominan anak tersebut dalam belajar di kelas. Baiklah, itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. My name is Laraswati, official number A1M220049. Still in discussion about the use of minority language in classroom. The learning even as interaction even that takes place between the teacher and a student. Interaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah bermediakan bahasa. Pemakaian bahasa Indonesia pada siswa perkotaan berbeda dengan siswa pedesaan. Interaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah bermediakan bahasa. Pemakaian bahasa dengan siswa kawasan pedesaan dan perkotaan itu sangatlah berbeda. Kegiatan belajar mengajar pada siswa perkotaan mayoritas menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa ibu yang digunakan oleh siswa adalah bahasa Indonesia. Berbeda dengan siswa pedesaan, mereka lebih sering berkomunikasi lisan menggunakan bahasa daerah, misal bahasa Muna.
Hal tersebut yang menjadi masalah saat pelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Kenyataan yang terjadi pada saat pembelajaran bahasa Indonesia terlihat siswa yang kurang mampu untuk memilah kaidah bahasa yang tepat untuk digunakan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, siswa juga kelihatan kesulitan dalam menciptakan kata-kata yang tepat, sehingga sering terjadi percampuran dua bahasa atau lebih pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa tersebut dari cara siswa berkomunikasi. Contohnya misalnya, seorang guru bahasa Indonesia sedang bertanya kepada siswanya, apakah tugas kalian sudah siap, anak-anak? Nah, kalau untuk bahasa Melayu itu anak-anak menjawabnya umbe pak. Nah, dalam umbe itu, kalau di bahasa Indonesia kan itu iya. Dalam bahasa Melayunya, iya itu adalah umbe. Nah, this is a gap between what is expected and the reality in the Indonesian language learning process. Okay, Indonesian and regional language will often be used by the surrounding community because Indonesian and regional language coexist. The school environment for a teacher and students is bilingual. Bahasa daerah sebagai bahasa minoritas dan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, dan tidak jarang guru dan siswa saling berkomunikasi dengan dua bahasa yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia pada saat berinteraksi satu dengan yang lainnya. For example, dari 1,5 juta anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, bahasa ibu adalah bahasa mayoritas bagi anak-anak NTT yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga bahasa mayoritas bagi anak-anak NTT yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia masih belum optimal atau minoritas penggunanya, terutama pada saat masuk sekolah dasar dan juga pada saat berkomunikasi dengan guru. Di NTT ada sekitar 40% sampai 50% anak pedesaan adalah penutur tunggal bahasa ibu. This result in a curriculum that influence student learning outcomes. Children come to school but don't necessarily succeed in learning. One of the reason is the language barrier used in schools. Untuk mengatasi ketimbang ini, satuan bidang dasar sebenarnya bisa menggunakan bahasa ibu untuk membantu siswa memahami pembelajaran dan bertransisi ke bahasa Indonesia. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajar Nur Prasetyo with student ID A1M2 2004N3. Okay, in this opportunity, I would like to explain about a material regarding social linguistics. The material is elite bilingualism. Apa itu elite bilingualism? Elite bilingualism refers to those who choose to learn another language in formal or informal settings, but who will remain most of their lives in a community where their first language is spoken. The two languages involved have high status within the context. Apa itu yang dimaksud dengan elite bilingualism? Elite bilingualism itu ketika seseorang mempelajari bahasa lain karena keinginan mereka sendiri, dan ketika mereka mempelajari bahasa kedua mereka itu, bahasa pertama mereka tetaplah akan digunakan, tidak tergantikan oleh bahasa keduanya itu yang didapatkan. Oke, selanjutnya, elite bilinguals acquire another language and maintain their native language. As happens in elite bilingualism, this is possible because their second language has great prestige and is used by the majority of speakers for most activities in the context where they live. Oke, maksudnya di sini adalah elite bilinguals yang mendalami elite bilingualism, mereka pada memilih bahasa keduanya, memilih bahasa kedua yang populer, yang sering digunakan, yang memiliki high prestige, yang sangat didambakan begitu. Hal ini bisa kita lihat pada sistem persekolahan kita di Indonesia,
misalnya kita mempelajari bahasa kedua itu bahasa Inggris. Nah, pada mempelajari bahasa kedua bahasa Inggris ini kita tidak melupakan bahasa Indonesia kita, bahasa ibu kita setelah mempelajari bahasa Inggris. Jadi ya inilah yang dimaksud dengan additive bilingualism, di mana bahasa kedua kita tidak menghapus bahasa ibu kita dalam keadaan sehari-hari. Elite bilinguals are usually highly educated and some part of their education has been in foreign language with some opportunity to learn the language naturally. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya pada sistem sekolah kita pada pada SMP misalnya kita mempelajari bahasa Inggris dalam sistem edukasi kita, sehingga kita bisa mempelajari bahasa Inggris tersebut dan kembali lagi tidak menghapus bahasa natural kita, bahasa Indonesia. Elite bilingualism has various characteristics. It is voluntary, which means individuals choose to learn an additional language and what language they want to learn. It involves the language of wider communication. It involves majority groups. It has high social prestige and it leads to adaptive bilingualism. Elite bilingualism ini seperti kita rangkum saja, memiliki beberapa karakteristik. Pertama, voluntary, tidak harus kita lakukan bilingualism bahasa kedua ini, kita lakukan karena memang kita ingin saja. Jadi orang-orang ini yang mempelajari bahasa kedua ini memiliki kebebasan dalam memilih bahasa apa yang mereka inginkan. Nah, tetapi biasanya bahasa itu tetap merupakan bahasa majority atau bahasa yang banyak dipakai orang yang memiliki high prestige, sehingga ketika mereka mempelajarinya misalnya akan terlihat lebih berwibawa atau sebagainya. Sekian gitu dari saya tentang elite bilingualism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this opportunity, I'm going to continue my partner's explanation, and this is about immigrant bilingualism. So, what is it? But before that, let me introduce myself. I am Firman Adam with student ID number A1M220045. Okay, let's divide into two parts. The first one we have immigrants, and the second one we have bilingualisms. What is immigrant? Immigrant is a person who comes to live permanently in a foreign country. For example, misalnya teman saya, romansa yang awalnya tinggal di Indonesia, kemudian dia pindah ke Inggris dan menetap di sana. And this is what is called immigrant. And then, what is bilingualism? Bilingualism is the ability of an individual or the members of a community to use two languages effectively. When looking at bilingualism in the context of who it is that's able to speak more than one language, there are different definitions to refer to one bilingual person versus a bilingual community. Individual bilingualism refers to one individual being able to use two languages proficiently, and societal bilingualism refers to a whole community or country being able to use two languages proficiently. So, from this explanation, it can be concluded that immigrants' bilingualisms are a group of people who have the ability to speak two languages equally. The first one is their mother tongue, and the second one is the language of the country they currently live in. It actually will have an impact on their children. Children in bilingual immigrant families who grow up hearing a heritage language and a majority language from birth often reach school age with low levels of skills in both languages. However, a leading psychologist and language development expert at Florida Atlantic University said that don't worry and reassure parents, teachers, and clinicians that it is perfectly normal for bilingually developing children to take longer because they are learning more. Okay, that's all from me. Thank you.